Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tokopedia ingin mempresentasikan hasil analisis yang telah kami buat. Akan menjelaskan tentang Tokopedia. Tokopedia adalah sebuah marketplace atau situs jual beli online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan cara yang aman. Saya katakan aman karena sebagai pembeli ketika melakukan transaksi pembelian barang melalui Tokopedia, uang yang Anda bayarkan bukan langsung ditransfer ke penjual melainkan ke pihak Tokopedia terlebih dahulu. Uang pembelian baru diterima oleh penjual jika pembeli sudah benar-benar menerima barang pesanannya. Nah, di sini dashboard aplikasi yang sudah kami kembangkan. Pertama ada nama dan logo. Tokopedia adalah nama yang sempurna untuk web portal ini dan dapat menarik pembeli atau klien yang ingin menjual barangnya di perusahaan tersebut. Nah, dalam segi tampilan grafis, dalam halaman utamanya kita disuguhkan dengan tampilan yang simple tapi memiliki banyak kegunaan. Untuk fitur dan ikon, Tokopedia menawarkan Tokopedia Play yang hadir sebagai wadah hiburan untuk tayangan live seperti shopping, olahraga, dan memasak, dan barang tersebut dapat dibeli melalui fitur tersebut. Yang selanjutnya ada sistem menu. Dalam sistem menu ini berguna untuk memudahkan pengguna untuk menjelajahi portal dengan leluasa. Nah, untuk bahasa pemrograman yang dipakai adalah yaitu adalah JavaScript untuk berbasis ponsel, serta memanfaatkan fitur dari Google Maps untuk proses menentukan alamat rumah pelanggan, dan kami menggunakan HTML dan CSS untuk penggunaan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser ataupun komputer yang dimiliki mereka di rumah masing-masing. Nah, untuk langkah-langkah pemimpin agar aplikasi berkembang dengan baik, yang pertama yaitu membuat tujuan keseluruhan. Dalam artian, jika semua orang mengetahui tujuan yang akan dicapai, maka kita bisa meminta mereka memikirkan bagaimana kontribusi yang akan diberikan agar mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua yaitu menjalin komunikasi dengan bawahan. Ya, yang artinya seorang pemimpin harus mampu mendengarkan keluhan atau kritik dari jajaran yang di bawah. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentukan visi misi yang jelas. Karena visi menentukan arah kemana perusahaan akan dibawa. Dan jika seorang pemimpin tidak memiliki visi, tidak mungkin ia mampu menentukan arah perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu memotivasi anggota tim secara teratur. Yaitu seorang pemimpin harus selalu fokus dan mengingatkan anggota tim tentang di mana posisi kita saat ini dan menjaga kita melakukannya. Nah, hasil pengembangan aplikasi tidak berjalan sesuai keinginan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Masalah merupakan suatu pertanyaan yang ingin dipecahkan. Masalah ini yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Masalah yang terjadi pada Tokopedia setelah dilakukan penelitian ternyata disebabkan oleh yang pertama yaitu pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan. Nah, yang kedua, barang yang dipesan tidak sesuai. Yang ketiga, evaluasi pemberian kredit yang tidak benar. Dan yang keempat, kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Nah, di sini yang kedua ada understand, artinya memahami kerja dari sistem yang ada, identifikasi penyebab masalahnya. Nah, analisis sistem harus mempunyai pengetahuan tentang aplikasi yang sedang dianalisinya. Yang kedua, dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek-subjek permasalahan yang telah ditemukan oleh analisis sistem di tahap perencanaan sistem. Lalu yang ketiga, dari permasalahan yang ada diidentifikasi penyebab terjadi masalahnya. Nah, permasalahannya di sini hasil pengembangan aplikasi tidak berjalan sesuai aplikasi. Lalu yang ketiga ada menganalisis sistem. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Adapun penyebabnya adalah di sini yang pertama penanganan order langganan di bagian order penjualan. Lalu kedua proses pembuatan order penjualan di bagian order. Ketiga, proses evaluasi kredit di bagian kredit. 4, proses pengambilan barang di gudang yang lama. Proses pembuatan dokumen pengiriman atau packing slip dan laporan pengiriman shipping notice di bagian pengiriman. Lalu yang keenam, proses membuat faktur di bagian billing memakan waktu yang lama. Yang terakhir, kebenaran data di faktur di bagian billing.
Nah, penyebab masalahnya di sini penanganan order langganan di bagian order penjualan. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila waktu penanganan order penjualan lama. Lalu kedua, proses evaluasi kredit di bagian kredit. Nah, titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan kurang baik bila proses evaluasi kredit lama dan berbelit-belit. Yang terakhir, proses pembuatan laporan di bagian akuntansi. Titik keputusannya ini dapat mengakibatkan laporan tidak tepat waktu bila proses pembuatan laporan yang lama. Laporan tidak tepat nilainya bila pengendalian output tidak ada atau lemah. Report membuat laporan analisis sistem. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta atau data. Teknik pengumpulan fakta bisa menggunakan wawancara dan pengamatan atau observasi. Penelitian yang dilakukan adalah melakukan testimonial, melakukan order penjualan dan bagian kredit, lalu bagian billing. Analisis pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan, lalu barang yang dikirim sering tidak sesuai, evaluasi pemberian kredit yang tidak sesuai, dan kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Mangku kepentingan Hilmi Restu Kanjaya sebagai CEO Tokopedia yang bertugas sebagai memberi inovasi. Selanjutnya Raffi Razak sebagai Kepala IT yang bertugas sebagai bagian aplikasi tersebut. Selanjutnya Muhammad Sofyan sebagai Kepala Finance yang bertugas sebagai keuangan. Selanjutnya Muhammad Sutawijaya sebagai Kepala Marketing yang membuat iklan-iklan aplikasi Tokopedia. Selanjutnya Muhammad Fikri sebagai HRD yang merekrut sebagian karyawan. Selanjutnya ada Aza sebagai Kepala Customer Service yang melayani servis aplikasi ini. Selanjutnya pelayanan prima yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Ada akomodasi dan banyak fitur pendukung, dan Tokopoint di aplikasi Tokopedia ini juga melayani live customer service selama 24 jam. Selanjutnya ada bagaimana cara Anda bernegosiasi dengan para pelanggan yang deadlock atau kasus retur barang meminta uang kembali. Akomodasi pada dasarnya cara ini berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan pribadi, sehingga akan ada pihak yang berbeda pada posisi kalah. Dan selanjutnya ada problem solving. Cara kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dan diarahkan pada pemecahan masalah, sehingga kegiatan lebih difokuskan pada mencari solusi atas konflik yang terjadi. Lalu cara yang selanjutnya ada kompromi. Kedua belah pihak sepakat mengorbankan beberapa kepentingan yang dipunyai agar terjadi titik temu. Cara meningkatkan kemampuan presentasi. Kuasi topik presentasi yang ada sampaikan bermakna bagi audiens Anda. Pelajari semua data dan informasi yang terkait dengan topik presentasi tersebut, mulai dari gambaran besarnya sampai kepada gambaran rinciannya. Tentukan tujuan presentasi yang dikaitkan apa manfaatnya bagi audiens Anda. Dalam menentukan tujuan presentasi, maka susunlah tujuan presentasi tersebut dari sudut pandang audiens. Buatlah spesifik dan realistis untuk dicapai. Buatlah slide presentasi yang mengikuti 3 konsep desain yang baik. Slide yang digunakan dalam presentasi harus mengikuti desain sederhana yang mengekspresikan pesan presenter dengan jelas dan memiliki kesan visual yang kuat. Slide presentasi yang digunakan adalah slide presentasi yang mudah dilihat oleh audiens Anda, bukan untuk dibaca oleh audiens Anda. Pastikan tidak terdapat masalah terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis. Anda perlu melakukan persiapan sebelum presentasi online seperti periksa koneksi internet. Storyboard Tokopedia, ini adalah contoh storyboard Tokopedianya, bisa dibaca. Untuk kesimpulan, Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan tampilan UI yang menarik, membuat orang yang menggunakannya menjadi lebih nyaman. Di Tokopedia dapat mempertemukan penjual dan pembeli dari mana saja dengan mudah. Website dari Tokopedia ini sangat mudah digunakan jika ingin menjual barang dengan jumlah banyak pun cukup mudah. Hanya dengan membuat akun dengan informasi yang lengkap, maka kita sudah bisa menjual barang ke seluruh pengguna Tokopedia.
Terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.